Di hari ketika tanda tangan cerai itu mengering, mertuaku berlutut di lantai marmer yang dingin. Mulutnya komat kamit minta maaf. Sementara satu persatu, mobil hitam mengkilap berhenti di depan rumah kontrakan mereka. Perempuan yang 3 tahun memanggilku pengemis itu kini gemetar, menatap papan nama di seragam para pengawalku. Halo, Bunda semua. Semoga Bunda di sana selalu sehat dan bahagia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like, komentar, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan kisah berikutnya. Selamat menyimak. Bau gorengan tempe dari penggorengan selalu jadi penanda pagi di rumah keluarga Reza. Pukul 5:10. Saat langit Bekasi masih kelabu, aku sudah berdiri di dapur sempit itu, memastikan sarapan tersaji sebelum siapapun di rumah ini terbangun. Nama lengkapku Maharani Saputra. Tapi sejak menikah dengan Reza 3 tahun lalu, aku lebih sering dipanggil Rani atau lebih sering lagi, menantu tak tahu malu oleh Ibu Yati, mertuaku. Pernikahanku dengan Reza bermula dari pertemuan yang tak kurencanakan. Di sebuah kedai kopi kecil dekat Tebet. Waktu itu, aku sedang menyamar, ingin merasakan hidup biasa, jauh dari bayang nama besar keluargaku. Reza, seorang pegawai administrasi proyek dengan gaji pas-pasan. Namun wajahnya teduh, dan caranya bicara terasa tulus. Aku jatuh cinta pada gagasan tentang cinta yang tidak melibatkan uang. Sebuah angan yang terasa konyol jika kupikirkan sekarang. Tanpa memberitahu siapapun latar belakangku yang sebenarnya, aku menerima lamarannya. Bahwa aku adalah pewaris tunggal Saputra Land, salah satu kelompok properti terbesar di kawasan ini. Kusimpan rapat-rapat. Ayah dan bunda sempat cemas. Akhirnya mereka setuju setelah melihat tekadku. Mereka hanya meminta satu hal. Aku harus bisa menjaga diri. Sejak hari pertama menjadi istri Reza, kehidupan sederhana yang kuimpikan berubah menjadi ujian tanpa henti. Ibu Yati adalah perempuan paruh baya dengan sanggul yang selalu rapi. Tatapannya tajam. Dan lidahnya lebih tajam lagi. Bagi beliau, aku hanyalah menantu yang datang tanpa membawa apa-apa. Seolah aku pengemis yang beruntung bisa menikah dengan anaknya. Lihat ini, Rani, katanya suatu pagi, sambil menunjuk dinding rumah yang catnya mengelupas. Rumah ini sudah reyot. Tidak seperti rumah besan-besan ibu yang lain. Kalau saja kamu membawa sesuatu, mungkin kita bisa memperbaikinya. Aku hanya tersenyum tipis, menelan ludah yang terasa pahit. Reza sendiri bukan lelaki jahat. Justru ia terlalu baik. Terlalu baik pada ibunya. Terlalu patuh pada setiap kata Ibu Yati. Sampai aku merasa ia tak punya suara sendiri. Ia memang sering membelaku, tapi hanya sebatas bisikan. Ketika ibunya tidak ada. Di depan Ibu Yati, ia akan diam 1000 bahasa. Menunduk pasrah, seperti anak kecil yang takut dihukum. Sesekali ia minta maaf padaku di kamar. Maaf, ya, ibu memang begitu. Tapi beliau sayang kok sama kamu. Sayang. Aku selalu bertanya, definisi sayang seperti apa yang ia maksud? Kemudian ada Wulan, kakak iparku. Usianya beberapa tahun di atasku, dan ia belum menikah. Mungkin karena itu, ia melampiaskan kekesalannya padaku. Setiap kali aku membeli sesuatu untuk diriku sendiri, meski hanya sehelai baju diskon, Wulan akan menyindir. Sok bergaya. Padahal cuma numpang hidup di rumah adikku, katanya. Ia selalu membandingkan hidupku dengan hidupnya, yang katanya lebih susah dan lebih mandiri. Padahal, ia juga tinggal di rumah Ibu Yati tanpa pernah ikut menanggung apapun. Gelang emas kecil yang kubeli dari uang tabunganku sendiri pun tak luput dari komentarnya. Paling juga emas palsu, sindirnya. Atau pasti pinjam sana-sini. Setiap pagi, setelah sarapan, aku membersihkan rumah, mencuci piring, menyetrika pakaian, bahkan sesekali mencuci motor Reza dan motor tua Ibu Yati. Aku tak pernah mengeluh. Ini pilihanku dan aku ingin menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Ada pelajaran berharga yang kudapat di sini. Bagaimana rasanya hidup tanpa kemewahan? Bagaimana rasanya diremehkan? Dan betapa berharganya setiap rupiah yang kudapat dengan keringat sendiri. Namun jauh di lubuk hatiku, sebuah bara kecil mulai menyala. Bara kekecewaan.
bara harga diri yang terus diinjak setiap hari. Suatu malam, ayah menelpon. "Bagaimana kabarmu, Nak? Apakah kamu baik-baik saja?" Suaranya penuh kekhawatiran. Aku tahu keluargaku selalu mengawasiku dari jauh, meski mereka berpura-pura tidak. "Aku baik-baik saja, Ayah," jawabku. Berusaha terdengar ceria, semua berjalan lancar. Aku tidak ingin mereka khawatir. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri. Namun, setiap kali percakapan itu berakhir, aku selalu memandang sebuah benda kecil di laci terdalam lemariku. Sebuah cincin berlian yang tak pernah kukenakan. Cincin itu pengingat dari kehidupan lamaku. Sebuah rahasia yang suatu hari nanti pasti terkuak di mata keluarga Reza. Aku hanyalah perempuan muda biasa, tanpa latar belakang istimewa, yang beruntung bisa menikah dengan putra tunggal mereka. Sebuah anggapan yang sengaja kubiarkan mereka yakini. Sebuah topeng yang kusimpan rapat di balik daster lusuh dan rambut yang kuikat seadanya. Tersembunyi di sana, identitasku yang sesungguhnya. Maharani Saputra, putri sematawayang dari Bapak Hendra Saputra, pendiri sekaligus pemilik Saputra Land. Saputra Land bukan sekedar perusahaan. Ia sebuah kerajaan yang menancapkan akarnya di berbagai sektor properti. Dari proyek kota mandiri yang mengubah wajah pinggiran kota, deretan apartemen mewah di pusat Jakarta, hingga kawasan perhotelan di Bali. Semuanya berada di bawah satu bendera. Kantor pusatnya berdiri gagah di kawasan Sudirman, sebuah menara kaca yang menjadi simbol kemakmuran. Ayah seorang pekerja keras yang membangun semuanya dari nol. Dari sebuah ruko kecil hingga menjadi raksasa properti. Dan ia selalu mengajarkanku nilai kesederhanaan. Harta itu titipan. Rani, katanya suatu kali. Saat aku masih kecil dan menangis karena mainan mahalku pecah. Yang terpenting adalah bagaimana kamu memakainya untuk kebaikan dan menghargai setiap hal sekecil apapun. Bunda, seorang perempuan anggun dengan latar belakang akademisi hukum, adalah tiang lain dalam hidupku. Beliau mengajarkanku kemandirian, ketegasan, dan keberanian mengambil keputusan. Jangan pernah takut salah. Yang penting, kamu berani mencoba, lalu bangkit lagi. Pesannya selalu kuingat. Meski kami hidup berkecukupan, ayah dan bunda tak pernah memanjakanku. Mereka membiarkanku mencoba banyak hal, bahkan yang paling sederhana sekalipun. Mereka ingin aku memahami bahwa hidup bukan hanya soal kemewahan, tapi juga soal perjuangan. Keputusanku menikah dengan Reza tanpa membuka identitas asliku adalah salah satu dari sekian eksperimen hidupku. Aku ingin tahu, apakah ada orang yang mencintaiku karena diriku, bukan karena hartaku? Sayangnya, jawaban itu datang dengan cara yang menyakitkan. Aku ingat hari pertama aku menginjakan kaki di rumah itu sebagai pengantin baru. Aku membawa satu koper kecil dan sebuah senyum yang penuh harapan. Ibu Yati membuka pintu, memandangiku dari ujung rambut sampai ujung sepatu, lalu berkata satu kalimat yang tak akan pernah kulupakan. "Cuma segini yang kamu bawa, anak saya pantas dapat yang lebih." Saat itu, aku berpikir, mungkin beliau hanya butuh waktu untuk mengenalku. Aku salah. Waktu hanya memperdalam jurang itu, bukan menjembataninya. Di bulan-bulan pertama, aku mencoba segala cara untuk diterima. Aku bangun paling pagi. Aku tidur paling larut. Aku menghafal selera masakan setiap orang di rumah itu. Reza suka sambal yang tidak terlalu pedas. Ibu Yati tak suka santan yang terlalu kental. Wulan hanya mau nasi yang masih hangat. Aku mengingat semuanya, melayani semuanya, berharap suatu hari ada satu ucapan terima kasih. Ucapan itu tak pernah datang. Yang datang justru perbandingan tanpa henti. "Lihat menantu Bu Surti," kata Ibu Yati suatu kali. "Tiap bulan mengirim uang untuk mertuanya. Lah kamu, bisanya cuma menghabiskan." Aku menelan kalimat itu, seperti aku menelan ratusan kalimat lain. Karena aku tahu, jika aku membuka mulut, jika aku membela diri, aku hanya akan jadi menantu durhaka di mata mereka. Maka, aku memilih diam. Aku memilih bertahan. Aku memilih percaya bahwa kebaikan suatu hari akan dibalas dengan kebaikan. Aku tidak tahu saat itu bahwa yang kuhadapi
bukan keluarga yang butuh waktu, melainkan orang-orang yang melihat kesabaranku sebagai kelemahan, dan kelemahan sebagai izin untuk menginjak lebih dalam. Maka ku teruskan ceritaku tentang bagaimana semuanya perlahan menjadi semakin berat. Ada satu kejadian yang sampai sekarang masih terasa perih jika ku ingat. Hari itu ulang tahun pernikahanku yang pertama. Aku menabung diam-diam, lalu memasak makanan kesukaan Reza dan menata meja sebaik mungkin. Aku ingin, setidaknya untuk satu malam, kami merasa seperti pasangan yang sungguh-sungguh. Tapi Ibu Yati pulang, melihat meja itu, lalu menyapu semuanya dengan satu kalimat. Buang-buang uang, untung-untungan saja kalian masih bisa makan. Sudah sok romantis. Reza tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, lalu ikut duduk dan makan, seolah tak ada yang terjadi. Malam itu aku mencuci piring sambil menahan tangis. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, untuk apa aku bertahan? Tapi aku belum siap menyerah, belum saat itu. Bulan demi bulan berlalu. Dan tekanan dari rumah itu makin menjepit. Ketika krisis keuangan menghantam keluarga Reza, segalanya berubah menjadi lebih buruk. Ibu Yati yang dulu menghinaku karena tak membawa harta, kini justru mengincar harta yang ia kira tak kupunya. Setiap hari, ia bertanya soal tabunganku, soal pekerjaan sampinganku, soal apakah keluargaku bisa dimintai pinjaman. Aku menjawab, seperlunya, selalu mengecilkan, selalu berhati-hati. Karena aku mulai memahami satu hal. Orang yang menghinamu saat kamu lemah akan menjilatmu saat ia kira kamu berguna. Dan aku tidak ingin menjadi sapi perah yang mereka peras lalu buang. Suatu sore, Wulan datang dengan nada yang luar biasa manis. Nada yang belum pernah ku dengar darinya. Rani, katanya sambil tersenyum. Kita kan keluarga. Kalau kamu punya simpanan, bantu kami dulu. Nanti pasti kami ganti. Aku menatap senyum itu, dan aku tahu persis apa yang ada di baliknya. Aku akan pikirkan, jawabku. Sama seperti yang kukatakan pada ibumu. Senyum Wulan langsung pudar, berganti tatapan tajam yang sudah kuhafal. Dasar pelit, gumamnya sambil berlalu. Sudah ditolong, masih jual mahal. Aku tersenyum dalam hati. Yang mereka sebut pelit sebenarnya adalah kehati-hatian dari seseorang yang sudah terlalu sering dikhianati. Lalu datang malam yang mengubah segalanya. Aku terbangun karena haus. Dan saat menuju dapur, aku mendengar suara Ibu Yati dan Wulan berbisik di ruang tengah. Pokoknya, surat itu harus dia tanda tangani minggu ini, kata Ibu Yati. Kalau dia menolak terus, kita buat hidupnya tak tertahankan sampai dia kabur sendiri. Yang penting, tanda tangannya dulu. Tapi kalau dia lapor keluarganya bagaimana? Bu, tanya Wulan. Keluarganya. Ibu Yati tertawa kecil. Orang biasa-biasa saja seperti dia, mana berani melawan kita. Lagi pula, begitu rumah ini terjual dan utang berpindah ke namanya, dia tidak akan bisa apa-apa. Aku berdiri di balik dinding, dan saat itu, sesuatu di dalam diriku berhenti merasa sakit. Yang tersisa hanya satu hal, tekad yang dingin dan jernih. Mereka pikir mereka sedang menjebakku, padahal merekalah yang sedang berjalan masuk ke dalam jebakan yang belum mereka sadari. Keesokan harinya, aku mulai bergerak. Setiap pagi, setelah semua orang pergi, aku menghubungi tim hukum keluargaku. Aku meminta mereka memeriksa status hukum rumah itu, lalu menelusuri seluruh utang Ibu Yati, sampai ke rentenir yang paling tersembunyi. Aku meminta mereka melakukannya dengan satu syarat. Tidak ada satupun yang boleh terlacak kembali ke namaku, sampai aku sendiri yang membuka topengnya. Dan aku tetap memainkan peranku. Aku tetap menyajikan sarapan, tetap menyetrika, tetap menunduk saat dibentak. Karena seorang pemain catur yang baik tidak menunjukkan langkahnya sampai saat ia siap menyatakan skatmat. Sebelum hari pembalasan itu tiba, ada satu peristiwa lagi yang mengisi penuh gelas kesabaranku. Lebaran datang, dan rumah keluarga Reza ramai oleh sanak saudara dari kampung. Selama 10 hari, lebih dari belasan orang menginap. Dan akulah yang harus melayani mereka semua. Aku memasak dari subuh sampai larut malam. Opor, rendang, ketupat,
Semua kubuat dengan tanganku sendiri. Aku mencuci tumpukan piring yang tak ada habisnya. Sementara Wulan duduk bersama para tamu, tertawa, memamerkan baju barunya. Pada hari raya, ketika semua orang saling bermaaf-maafan, Ibu Yati memanggilku ke tengah ruangan. Aku mengira untuk sekejap beliau akan memperlakukanku sebagai bagian dari keluarga. Aku salah. Lagi. Nah, ini menantu saya, kata Ibu Yati pada para tamu sambil tersenyum sinis. Sudah saya bilang dari dulu, anak saya salah pilih. Tidak bawa apa-apa, tidak bisa apa-apa. Untung masih mau saya tampung. Para tamu tertawa kecil. Sebagian melirikku dengan kasihan. Aku berdiri di tengah ruangan itu, dengan tangan yang masih bau bumbu dapur, menahan panas di wajahku. Lalu salah satu tamu, seorang bibi dari kampung, menambahkan dengan nada mengejek. Sudah, Rani, kamu bersyukur saja. Banyak perempuan di luar sana yang ingin di posisimu, jadi menantu keluarga terhormat begini. Keluarga terhormat? Aku hampir tertawa mendengarnya. Keluarga yang menyembunyikan wasiat, yang berutang pada rentenir, yang menghina menantunya di hari yang katanya suci. Tapi aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menunduk, mengangguk. Lalu kembali ke dapur, karena aku tahu hari pembalasan tidak datang dengan teriakan. Ia datang dengan persiapan yang sabar. Dan kesabaran adalah satu-satunya hal yang sudah kukuasai dengan sempurna. Malam setelah para tamu pulang, Ibu Yati menghitung amplop lebaran di meja. Wajahnya muram. Uang yang dikumpulkannya dari para tamu tak cukup untuk menutup satu pun utangnya. Ia menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan murni di matanya. Bukan takut padaku, tapi takut pada masa depan yang ia rasa mulai menjepit lehernya. Rani, katanya pelan, nyaris memohon. Soal surat itu, kamu sudah pikirkan? Sudah. Bu, jawabku tenang. Saya sudah pikirkan baik-baik. Mata Ibu Yati berbinar penuh harap. Tapi saya belum bisa memberi jawaban sekarang. Lanjutku, beri saya beberapa hari lagi. Harapan di matanya kembali padam. Beberapa hari lagi. Berapa lama lagi kamu mau mempermainkan keluarga ini? Gerutunya. Aku tersenyum tipis dalam hati. Mempermainkan. Setelah 3 tahun mereka mempermainkan harga diriku. Kini beliau bicara soal dipermainkan. Beberapa hari, Bu. Ulangku. Hanya beberapa hari lagi. Dan beberapa hari itu, tanpa ia sadari, adalah hitungan mundur menuju saat di mana seluruh kebenaran akan tumpah ke lantai ruang tamu itu. Aku kembali ke kamar malam itu. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, aku tidur nyenyak. Karena aku tahu, babak terakhir sudah di depan mata. Bara dalam dadaku tidak menyala dalam sehari. Ia ditumpuk, satu demi satu, oleh kejadian-kejadian kecil yang Ibu Yati pikir akan kulupakan. Insiden pertama datang di bulan kedua pernikahanku. Ibu Yati menyodorkan setumpuk tagihan ke atas meja, tepat di depan piring sarapanku. Ini tagihan listrik, air, dan cicilan motor Wulan, katanya datar. Kamu istri di rumah ini. Sudah sepantasnya kamu yang urus. Aku menatap angka-angka itu. Bukan jumlahnya yang membuatku diam, melainkan caranya menyodorkannya. Seperti menyodorkan perintah pada pembantu. Aku membayar semuanya dari uang lepasku sebagai konsultan desain. Pekerjaan yang kuambil diam-diam dengan nama samaran. Tapi malam itu, Ibu Yati tak tahu bahwa angka di tagihan itu lebih kecil daripada nilai 1 jam pertemuan bisnis yang dulu rutin kuhadiri. Insiden kedua terjadi saat arisan keluarga besar di rumah. Ibu Yati memamerkan kalung barunya pada para tamu, lalu menunjukku dengan dagunya. Ini menantu saya, katanya sambil tertawa kecil. Untung anak saya mau menerima. Kalau tidak, entah jadi apa dia. Para tamu ikut tertawa. Aku berdiri di sudut dapur, menuang teh sambil tersenyum tipis. Di saku celemekku, ponsel lamaku bergetar. Sebuah pesan dari Pak Joko, Kepala Keamanan Keluargaku. Proyek menara di Kuningan selesai lebih cepat. Nona, para investor menanti tanda tangan Nona, bunyinya.
Aku menyimpan ponsel itu kembali dan menyuguhkan teh pada perempuan yang baru saja menghinaku di depan tamu-tamunya. Insiden ketiga menyangkut Wulan. Suatu sore, gelang emas tabunganku hilang dari kamar. Aku tahu siapa yang mengambilnya, tapi Ibu Yati malah menudingku balik. Mungkin kamu yang menjualnya diam-diam, lalu pura-pura hilang biar dikasihani, katanya. 3 hari kemudian, aku melihat gelang itu melingkar di pergelangan Wulan saat ia berfoto untuk media sosialnya. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya mencatatnya di dalam hati bersama semua yang lain. Insiden keempat adalah yang mulai mengubah sesuatu di dalam diriku. Reza kehilangan pekerjaannya. Proyek tempatnya bekerja berhenti karena perusahaannya bangkrut. Untuk pertama kalinya, aku melihat keluarga ini panik soal uang. Dan untuk pertama kalinya pula, Ibu Yati menatapku bukan dengan jijik, melainkan dengan perhitungan. Rani, katanya dengan nada yang tiba-tiba manis. Kamu kan punya kerja sampingan. Berapa tabunganmu sekarang? Aku menyebut angka yang sengaja ku kecilkan. Wajah Ibu Yati langsung masam kembali. Cuma segitu, tidak berguna, gerutunya. Dan ia pergi tanpa berterima kasih. Tapi malam itu, ia tak tahu bahwa di rekening lain yang tak pernah kusentuh, tersimpan jumlah yang bisa membeli seluruh kompleks tempat mereka tinggal. Insiden kelima, krisis keuangan keluarga itu makin dalam. Cicilan rumah menunggak. Ibu Yati mulai meminjam ke tetangga, lalu ke rentenir. Suatu malam, aku mendengar beliau dan Wulan berbisik di dapur. Mengira aku sudah tidur. Kita jual saja rumah ini, kata Wulan. Toh sertifikatnya atas nama ibu. Tidak semudah itu, balas Ibu Yati. Rumah ini sudah dijaminkan ke bank. Kita butuh penyelamat. Lalu suara Wulan menurun, penuh siasat. Bukankah si Rani itu masih muda? Suruh saja dia cari pinjaman besar. Kalau perlu, jaminkan apapun yang dia punya. Aku berdiri di balik pintu. Jantungku berdegup. Mereka tidak sedang membicarakan keluarga. Mereka sedang membicarakan mangsa. Insiden keenam. Rencana itu mulai dijalankan. Ibu Yati datang ke kamarku dengan map berisi dokumen. Rani. Beliau memulai dengan senyum yang kupelajari sebagai senyum berbahaya. Ibu mau minta tolong. Tanda tangani surat ini ya, untuk pengajuan pinjaman. Demi keluarga. Aku membuka map itu. Di dalamnya, sebuah surat kuasa yang akan membuatku menanggung utang atas nama pribadi. Dengan jaminan apapun yang kumiliki. Tanganku dingin, tapi wajahku tetap tenang. Boleh saya baca dulu? Bu, tanyaku. Wajah Ibu Yati mengeras. Baca apa? Kamu tidak percaya sama mertua sendiri. Tanda tangan saja. Atau kamu memang menantu durhaka yang tega membiarkan keluarga suamimu hancur. Aku menutup map itu pelan. Saya pikirkan dulu, Bu, jawabku. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku menelpon Bunda dan aku menceritakan semuanya. Insiden ketujuh, tekanan berubah menjadi penghinaan terbuka. Karena aku tak kunjung menandatangani surat itu, Ibu Yati mulai menyiksaku dengan cara lain. Beban pekerjaan rumah ditambah, jatah makanku dikurangi. Aku dilarang keluar rumah tanpa izin. Kamu makan dari uang kami, jadi kamu kerja untuk kami, katanya suatu kali sambil melempar lapel ke arahku. Puncaknya, di sebuah acara keluarga, Ibu Yati menamparku di depan semua orang. Hanya karena aku terlambat menyajikan kopi untuk tamu. Pipiku panas, ruangan hening. Mata semua orang menatapku. Sebagian kasihan, sebagian menikmati. Aku menahan air mata. Aku menoleh pada Reza. Berharap. Untuk sekali saja. Ia berdiri membelaku. Tapi suamiku hanya menunduk. Diameter. Seperti biasa, saat itulah sesuatu di dalam diriku patah dan sekaligus mengeras menjadi baja. Insiden ke-8. Aku menemukan sebuah rahasia. Saat membersihkan gudang, aku menemukan kotak tua milik mendiang bapak mertua, Ayah Reza, yang sudah lama meninggal. Di dalamnya, sebuah surat wasiat yang ditulis tangan dan tak pernah dibuka. Aku membacanya dengan tangan gemetar. Dalam surat itu, Ayah Reza menulis bahwa rumah dan tanah keluarga ini sesungguhnya diwariskan untuk Reza seorang dengan satu syarat, bahwa rumah itu tidak boleh dijual dan harus jadi tempat berlindung bagi siapapun anggota keluarga yang membutuhkan, termasuk
istri Reza kelak. Surat itu juga menyebut bahwa Ibu Yati hanya berhak menempati, bukan menjual. Aku mengerti sekarang. Ibu Yati menyembunyikan wasiat ini bertahun-tahun agar bisa menjadikan rumah itu miliknya sendiri dan menjualnya saat butuh uang. Dan untuk itu, ia butuh tanda tanganku agar utangnya tampak sah dan rumah itu bisa dialihkan. Aku memotret setiap lembar surat itu, lalu mengembalikannya persis seperti semula. Malam itu, aku tahu papan permainan sudah berbalik. Mereka hanya belum menyadarinya. Hari-hari berikutnya, aku berubah. Aku tetap menyajikan sarapan, tetap mencuci piring, tetap tersenyum. Tapi di balik daster lusuhku, sebuah rencana mulai kususun. Rapi dan dingin. Aku menghubungi Pak Joko. Aku meminta tim hukum keluarga menyelidiki status rumah itu, utang Ibu Yati, dan siapa yang sebenarnya memegang hak atas tanahnya. Aku meminta mereka diam-diam membeli alih piutang Ibu Yati dari bank dan rentenir, satu persatu, melalui perusahaan yang tak bisa dilacak kembali ke namaku. Dalam 3 minggu, tanpa disadari, siapapun di rumah itu, seluruh utang keluarga Reza telah berpindah tangan. Kini pemegang semua surat utang itu adalah aku, perempuan yang mereka panggil pengemis. Suatu malam, ayah menelpon lagi. "Apakah kamu yakin, Nak?" tanyanya. "Aku yakin." "Ayah," jawabku tenang. "Aku tidak ingin menghancurkan mereka. Aku hanya ingin mereka tahu siapa yang selama ini mereka injak." Lalu, dengan nafas panjang, aku menambahkan satu kalimat. "Dan aku ingin bercerai. Tapi sebelum itu, aku ingin satu hari. Satu hari di mana topeng ini kulepas." Di tengah semua tekanan itu, ada satu hal kecil yang menjadi pelarianku. Pekerjaan lepasku sebagai konsultan desain yang kulakukan diam-diam dengan nama samaran. Bagi keluarga Reza, itu hanya pekerjaan receh untuk menambah uang belanja. Mereka tidak tahu bahwa klien-klien yang kutangani adalah perusahaan-perusahaan besar. Dan honor satu proyek bisa melebihi penghasilan Reza dalam setahun. Tapi suatu hari, Wulan menemukan laptopku terbuka dan melihat angka di salah satu dokumen. Bukannya curiga aku berbohong soal status. Ia justru menudingku mencuri. "Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini?" serunya sambil membawa laptop itu ke hadapan Ibu Yati. "Pasti kamu ambil dari tabungan keluarga. Atau jangan-jangan kamu melakukan hal yang tidak benar di luar sana." Aku menatap mereka dengan tenang. "Itu honor pekerjaan saya, Mbak. Saya bekerja untuk mendapatkannya." "Bohong," sahut Ibu Yati. "Mana ada pekerjaan menghasilkan segitu untuk orang seperti kamu? Pasti ada yang tidak beres." Aku menutup laptopku perlahan. Tuduhan itu, anehnya, tidak lagi menyakitiku. Karena aku tahu, semakin mereka meremehkan kemampuanku, semakin besar kejutan yang menanti mereka di akhir. Mereka bahkan tak bisa membayangkan bahwa perempuan yang mereka kira mencuri receh, sesungguhnya bisa membeli perusahaan tempat mereka berutang. Sore itu, dengan alasan membeli kebutuhan dapur, aku keluar rumah. Tapi aku tidak pergi ke pasar. Aku pergi menemui seseorang yang sudah lama tidak kutemui secara langsung. Di sebuah kafe yang tenang, jauh dari Bekasi. Ayah sudah menungguku. Begitu melihatku masuk dengan daster sederhana dan rambut terikat asal, mata beliau berkaca-kaca. "Anakku," katanya. Suaranya bergetar. "Lihat apa yang sudah kamu jalani." Aku duduk di hadapannya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa menjadi diriku sendiri. "Aku baik-baik saja, Ayah," kataku. "Aku belajar banyak. Lebih banyak daripada yang bisa kupelajari di ruang rapat manapun." Ayah menggenggam tanganku, tangan yang kini kasar oleh pekerjaan rumah. "Kamu tidak harus meneruskan ini, Nak. Pulanglah. Biar kami yang urus mereka." Aku menggeleng pelan. "Belum, Ayah. Aku ingin menyelesaikannya dengan caraku sendiri. Aku tidak ingin menghancurkan mereka. Aku hanya ingin mereka belajar." Ayah menatapku lama, lalu tersenyum dengan bangga yang tak bisa ia sembunyikan. "Bundamu benar," katanya.
Kamu sudah tumbuh menjadi perempuan yang jauh lebih kuat dari yang kami kira. Sebelum berpisah, ayah menyerahkan sebuah map. Tim hukum sudah menyelesaikan semuanya, katanya. Seluruh utang keluarga itu kini ada di tanganmu. Apapun yang kamu putuskan, kami mendukungmu. Aku menerima map itu dan menyimpannya rapat di dalam tasku. Saat aku kembali ke rumah sore itu, membawa kantong belanja sebagai penyamaran. Ibu Yati menyambutku dengan omelan. Lama sekali belanjanya, dasar lelet, katanya. Aku hanya tersenyum dan menaruh belanjaan di dapur. Beliau tidak tahu bahwa di balik kantong sayur murah yang kubawa, tersimpan map yang akan mengubah hidup mereka semua. Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi cincin berlian ayah yang selama ini kusembunyikan. Untuk pertama kalinya, aku mengenakannya di jariku. Hanya sebentar, hanya untuk mengingat siapa diriku. Lalu, kulepas kembali dan kusimpan. Belum waktunya. Tapi waktu itu sudah sangat dekat. Esok atau lusa, topeng ini akan jatuh. Dan ketika itu terjadi, tak akan ada lagi yang bisa memandangku dari atas ke bawah. Tekanan untuk menandatangani surat itu mencapai puncaknya pada minggu terakhir. Ibu Yati tak lagi memohon. Beliau mengancam. Suatu malam, beliau masuk ke kamarku tanpa mengetuk, membawa map yang sama, dengan wajah yang keras membatu. Rani, katanya dingin. Aku sudah cukup sabar. Besok. Surat ini harus kamu tanda tangani. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Memang ibu akan apa? Tanyaku tenang. Mata Ibu Yati menyipit. Aku akan suruh Reza menceraikanmu. Dan aku pastikan, kamu keluar dari rumah ini tanpa membawa apapun. Bahkan baju di badanmu pun akan kuperiksa. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk. Silakan. Bu, jawabku pelan. Jawaban itu membuat Ibu Yati terkejut. Beliau tak terbiasa dengan menantu yang tidak gemetar di hadapannya. Kamu pikir kamu siapa? Berani melawanku. Bentaknya. Aku hanya tersenyum tipis. Saya tidak melawan, Bu. Saya hanya berhenti takut. Ibu Yati melempar map itu ke lantai. Kertas-kertasnya berhamburan di antara kami. Pungut. Beritanya. Pungut. Lalu, tanda tangani. Aku tidak bergerak. Aku menatap kertas-kertas itu di lantai. Lalu menatap perempuan yang memerintahku, seolah aku binatang peliharaan. Tidak. Bu, kataku. Wajah Ibu Yati merah padam. Beliau mengangkat tangan, hendak menamparku seperti dulu. Tapi kali ini, aku menangkap pergelangan tangannya di udara dengan tenang. Sebelum tangan itu mendarat di pipiku. Cukup. Bu, kataku. Suaraku rendah, namun tegas. Tidak akan ada lagi tamparan. Tidak untuk saya, tidak untuk siapapun. Untuk sesaat, kami berdiri begitu. Tatapan kami bertemu. Dan aku melihat sesuatu yang baru di mata Ibu Yati. Ketakutan. Untuk pertama kalinya, beliau takut padaku. Aku melepaskan tangannya perlahan, lalu berjalan keluar kamar. Meninggalkan beliau berdiri di antara kertas-kertas yang berserakan. Malam itu, Reza datang ke kamar. Dengan wajah penuh kebingungan. Rani, ada apa dengan ibu? Beliau bilang, kamu melawannya, katanya. Aku menatap suamiku, lelaki yang sampai detik terakhir pun masih memilih bertanya dengan nada menyalahkanku. Reza, kataku pelan, untuk satu kali saja dalam 3 tahun ini. Bisakah kamu bertanya apa kabarku? Bukan apa yang kulakukan pada ibumu. Reza terdiam. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Tak menemukan kata. Dan dalam diam itu, aku mendapatkan jawaban terakhir yang kubutuhkan. Tidak ada lagi yang perlu kupertahankan di rumah ini. Aku berbaring malam itu dengan hati yang anehnya tenang. Besok, semua akan berubah. Dan kali ini, bukan aku yang akan menunduk. Ada satu hal lagi yang membuat luka ini terasa lebih dalam dari sekedar penghinaan mertua, yaitu sikap Reza, suamiku sendiri. Aku pernah berpikir, selama ada Reza di sisiku, aku bisa menanggung apapun. Tapi seiring waktu, aku menyadari bahwa Reza
bukan tempat berlindung. Ia bahkan tak bisa melindungi dirinya sendiri. Suatu hari, saat aku sakit demam tinggi, aku tetap dipaksa Ibu Yati untuk memasak dan mencuci. Aku menatap Reza, memohon dengan mata, berharap ia berkata cukup pada ibunya. Reza melihatku, lalu memalingkan wajah. Sudah, turuti saja ibu, biar tidak ribut, bisiknya. Malam itu, aku memasak dengan tubuh menggigil dan air mata yang menetes ke dalam panci. Bukan demamnya yang menyakitiku, tapi kenyataan bahwa lelaki yang kunikahi memilih ketenangan dirinya di atas penderitaanku. Di lain waktu, saat Wulan menudingku mencuri uang, yang sebenarnya ia sendiri yang menghabiskannya, Reza kembali diam. Bahkan ketika kebenaran akhirnya terungkap, ia tak pernah meminta kakaknya untuk meminta maaf padaku. Maaf, ya, Rani, hanya itu yang ia ucapkan di kamar. Dengan suara nyaris tak terdengar. Maaf yang tidak mengubah apapun. Maaf yang hanya menjadi cara untuk menenangkan rasa bersalahnya sendiri. Aku mulai mengerti bahwa cinta tanpa keberanian hanyalah sebuah janji kosong. Dan janji kosong, sesering apapun diucapkan, tak akan pernah menjadi tempat berteduh. Sementara itu, di luar rumah, jaring yang kupasang perlahan mengencang. Tim hukum keluargaku menemukan bahwa utang Ibu Yati jauh lebih besar dari yang ia akui di rumah. Ia berutang pada bank, pada koperasi, pada 2 rentenir berbeda, dan bahkan menggadaikan perhiasan yang dulu ia pamerkan padaku. Semua itu dilakukannya diam-diam, sambil tetap berlagak sebagai keluarga terhormat di depan tetangga. Suatu sore, seorang rentenir datang ke rumah, menagih dengan suara keras di depan pintu. Ibu Yati panik, menyeretku ke dalam kamar. Dan untuk pertama kalinya, nada bicaranya berubah memohon. Rani, tolong. Beliau berkata sambil mencengkeram lenganku. Kamu pasti punya cara. Bicara dengan keluargamu. Apa saja? Ibu mohon. Aku menatap tangan yang dulu menamparku itu. Kini gemetar mencengkeram lenganku. Saya akan coba. Bu, jawabku tenang. Dan aku memang mencoba, tapi bukan dengan cara yang ia bayangkan. Malam itu juga, melalui Pak Joko, aku membeli seluruh piutang rentenir itu. Lalu, utang bank. Lalu, utang koperasi. Satu persatu dalam senyap. Semua surat utang itu berpindah ke tanganku. Rentenir itu tak pernah datang lagi. Ibu Yati mengira keberuntungan akhirnya berpihak padanya. Ia tidak tahu bahwa keberuntungan itu bernama Maharani Saputra, menantu yang setiap hari ia hina. Pada minggu ketiga, prosesnya selesai. Aku duduk di kamarku, memandangi tumpukan dokumen yang dibawakan Pak Joko secara rahasia. Di tanganku kini ada segalanya. Utang mereka, bukti wasiat yang disembunyikan, dan kebenaran tentang siapa diriku. Aku bisa saja menghancurkan mereka dalam semalam. Tapi aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Aku hanya ingin satu hari di mana semua topeng dilepas dan kebenaran berdiri tegak di tengah ruangan. Aku menutup map itu, lalu menatap bayanganku di cermin. Perempuan dengan daster lusuh dan rambut terikat asal itu tersenyum tipis. Besok, bisiknya pada bayangannya sendiri. Besok semuanya berakhir. Hari itu tiba lebih cepat dari yang mereka kira. Pagi-pagi, Ibu Yati datang dengan map yang sama. Kali ini dengan nada putus asa. Rani, hari ini bank datang. Kalau kamu tidak tanda tangan, rumah ini disita. Kamu mau lihat kami di jalan. Aku meletakkan spatula. Aku melepas celemekku perlahan dan menggantungnya di paku. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku menatap Ibu Yati lurus, tanpa menunduk. Saya tidak akan menandatangani surat itu. Bu, kataku tenang. Wajah Ibu Yati merah padam. Apa kamu bilang? Berani-beraninya kamu. Wulan keluar dari kamar, ikut menyalak. Dasar menantu tidak tahu diri, sudah numpang, melawan pula. Reza berdiri di ambang pintu, pucat. Tak tahu harus berbuat apa. Aku mengeluarkan ponsel dari saku dasterku. Bukan ponsel butut yang biasa mereka lihat, melainkan ponsel lain yang selama ini kusembunyikan. Pak Joko, kataku ke gagang telepon. Sekarang tak sampai 5 menit.
Suara deru mesin terdengar dari luar. Wulan mengintip dari jendela. Lalu wajahnya berubah pasi. Satu persatu, mobil hitam mengkilap berhenti berjajar di sepanjang gang sempit itu. 10 unit. Pengawal berseragam rapi turun, berbaris. Membuka pintu. Dari mobil terdepan, turun Pak Joko. Diikuti 2 orang berjas yang membawa map tebal. Tetangga berhamburan keluar. Gang yang biasanya sepi, kini ramai oleh orang yang menonton. Ibu Yati terpaku. Siapa mereka? Mau apa ke sini? Aku berjalan ke tengah ruang tamu. Dan untuk pertama kalinya, aku berdiri tegak dengan dagu terangkat. Perkenalkan. Bu, kataku. Nama lengkap saya Maharani Saputra. Putri tunggal Bapak Hendra Saputra. Pemilik Saputra Land. Hening. Sehening yang belum pernah ku dengar di rumah itu. Wulan menjatuhkan ponselnya. Reza memegangi dinding. Kakinya seolah tak sanggup menahan tubuhnya. Ibu Yati menggeleng, tertawa gugup. Tidak mungkin. Kamu bohong. Kamu cuma menantu miskin. Pak Joko melangkah maju. Membuka map pertama. Ini akta kepemilikan dan profil perusahaan. Nona Maharani adalah pemegang saham pengendali Saputra Land. Lalu, ia membuka map kedua dan suaranya mengeras. Dan ini, Bu, adalah seluruh surat utang keluarga Anda. Cicilan rumah, pinjaman bank, pinjaman rentenir, semuanya. Sejak 3 minggu lalu, seluruh piutang ini telah dibeli dan kini dipegang oleh Nona Maharani. Tubuh Ibu Yati melemas. Ia terduduk di kursi. Artinya, lanjut Pak Joko, orang yang selama ini Anda anggap pengemis, kini adalah pemilik seluruh utang Anda. Hidup mati keuangan keluarga ini ada di tangan beliau. Wulan tergagap. Pa, tapi kamu mencuci motor kami. Kamu makan sisa kami. Ya, jawabku tenang. Aku melakukan semua itu karena aku ingin tahu, apakah kalian akan memperlakukan manusia dengan layak, bahkan ketika kalian pikir dia tak punya apa-apa. Aku menatap Ibu Yati, dan jawabannya sudah saya dapatkan. Lalu, aku mengeluarkan sebuah amplop dari tas yang dibawakan pengawalku. Ada satu hal lagi, Bu. Aku mengeluarkan lembaran-lembaran foto, surat wasiat suami ibu, yang ibu sembunyikan bertahun-tahun. Wajah Ibu Yati kini benar-benar putih. Di dalamnya tertulis, rumah ini diwariskan untuk Reza, dengan syarat tidak boleh dijual, dan harus menjadi tempat berlindung bagi keluarga, termasuk istrinya. Ibu hanya berhak menempati, bukan menjual. Aku menoleh pada Reza. Suamiku menangis. Untuk pertama kalinya kulihat begitu jelas. Selama 3 tahun, ibu menyiksaku untuk merebut rumah, yang sebenarnya bukan hak ibu, kataku. Dan, Reza, kamu diam. Membiarkannya. Karena kamu bahkan tidak tahu apa hakmu sendiri. Reza terjatuh berlutut. Maafkan aku, Rani. Aku tidak tahu. Aku pengecut. Aku mengangkat tangan, memintanya berhenti. Aku tidak datang untuk menghancurkan kalian, kataku. Kalau aku mau, kalian sudah di jalanan sejak tadi. Aku menatap mereka satu persatu, lalu berkata pelan, soal rumah ini tetap milik Reza, sesuai wasiat ayahnya. Tidak ada yang boleh menjualnya. Mata Ibu Yati berkaca-kaca, antara malu dan tak percaya. Sebelum aku berbalik pergi, ada satu momen yang ingin kuabadikan selamanya dalam ingatanku. Saat aku menyebut namaku yang sebenarnya, kulihat seluruh kesombongan di wajah Ibu Yati runtuh dalam sekejap. Perempuan yang 3 tahun ini berdiri di atasku, kini menatapku dari bawah, dengan mata yang dipenuhi ketidakpercayaan. Bohong, bisiknya. Hampir tak terdengar. Ini pasti tipuan. Pak Joko, tanpa diminta, melangkah maju dan meletakkan tablet di hadapan beliau. Di layar itu, tertayang berita lama tentang Saputra Land, lengkap dengan fotoku di samping ayah, saat peresmian sebuah menara perkantoran. Foto itu diambil bertahun-tahun lalu, sebelum aku menyamar. Aku dalam gaun resmi, berdiri anggun di samping pendiri kelompok usaha terbesar di kawasan ini. Tangan Ibu Yati gemetar memegang tablet itu. Air mukanya berubah dari merah menjadi pucat, lalu menjadi abu-abu. Tidak mungkin, gumamnya lagi.
Selama ini aku menyuruhmu mencuci motor, mencuci piring. Ya, Bu, jawabku tenang. Dan saya melakukannya dengan senang hati. Karena saya ingin tahu siapa kalian sesungguhnya. Ketika kalian mengira tak ada yang melihat. Wulan, yang sejak tadi membisu, akhirnya bersuara dengan nada gemetar. Tapi gelang itu, emas yang kamu bilang palsu, aku yang ambil. Aku menoleh padanya. Aku tahu, Mbak. Aku selalu tahu. Sama seperti aku tahu siapa yang sebenarnya menghabiskan uang yang lalu kalian tuduhkan padaku. Wulan menunduk. Wajahnya memerah oleh malu yang datang terlambat. Lalu, aku berpaling pada Reza. Suamiku berdiri bersandar di dinding. Air matanya mengalir tanpa suara. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Reza, tanyaku. Suaraku pelan, namun jelas. Bukan hinaan ibumu, bukan tuduhan kakakmu, tapi kamu yang setiap kali aku terjatuh hanya berdiri menonton, lalu meminta maaf di tempat yang gelap supaya tak ada yang dengar. Reza terseduh. Aku takut, Rani. Aku takut kehilangan ibu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Dan karena ketakutanmu itu, kamu kehilangan aku, jawabku. Itulah harga dari diam yang terlalu lama. Aku mengeluarkan foto wasiat itu dan menaruhnya di meja, satu persatu, agar semua orang di ruangan itu bisa melihat. Ibu Yati menyembunyikan ini, kataku. Suaraku kini terdengar oleh seluruh tetangga yang berkerumun di depan pintu. Surat wasiat suaminya sendiri demi bisa menjual rumah yang sebenarnya bukan haknya untuk dijual. Gumaman terdengar dari kerumunan tetangga. Wajah Ibu Yati kini benar-benar hancur. Bukan oleh kemiskinan, melainkan oleh rasa malu yang ia tanam sendiri selama bertahun-tahun. Selama ini, ibu menuduh saya tak membawa apa-apa. Lanjutku, padahal ibu sendiri yang menyembunyikan harta yang seharusnya melindungi anak ibu. Aku menarik napas, lalu menurunkan nada suaraku. Tapi saya tidak akan membongkar wasiat ini ke pengadilan. Saya tidak akan mempermalukan ibu lebih jauh di depan hukum. Rumah ini tetap milik Reza. Itu sudah cukup. Ibu Yati menengadah, menatapku dengan mata yang basah. Untuk pertama kalinya, tanpa secuil pun kesombongan. Kenapa? Tanyanya serak. Kenapa kamu masih menolong kami setelah semua yang kami lakukan? Aku terdiam sejenak, lalu menjawab dengan jujur. Karena ayah saya mengajarkan satu hal yang tampaknya tak pernah diajarkan kepada ibu. Bahwa harta adalah titipan. Dan cara kita memperlakukan orang yang lemah adalah ukuran sebenarnya dari siapa diri kita. Saya tidak ingin menjadi seperti ibu. Maka saya memilih jalan yang berbeda. Hening menyelimuti ruangan itu. Hening yang berbeda dari hening ketakutan tadi. Ini adalah hening yang penuh oleh rasa malu dan penyesalan. Aku meraih tas, dan dari dalamnya ku keluarkan map terakhir yang isinya telah kupersiapkan jauh-jauh hari. Di dalam map itu ada dua hal. Yang pertama, surat penghapusan seluruh utang keluarga Reza, kataku, sambil meletakkannya di meja. Utang kalian, aku hapuskan. Semuanya. Lalu, aku mengeluarkan lembar kedua, dan suaraku kini final. Yang kedua, surat gugatan cerai, pernikahan ini. Aku akhiri. Aku tidak meminta apapun dari kalian. Aku hanya ingin diriku kembali. Reza terisak. Ibu Yati menunduk. Untuk pertama kalinya, tak punya kata-kata. Dan Wulan, yang dulu menyebut emasku palsu, kini hanya bisa menatap jam tangan dan perhiasan asli yang melingkar di lengan para asistenku. Tanpa berani bersuara, aku berjalan keluar, melewati Ibu Yati yang kini berlutut. Mulutnya komat kamit minta maaf. Aku berhenti sejenak di sampingnya. Bu, kataku pelan. Saya tidak pernah meminta ibu mencintai saya. Saya hanya berharap ibu memperlakukan saya seperti manusia. Itu saja. Lalu aku melangkah ke mobil terdepan dan pintu ditutup di belakangku. Di kaca spion, rumah itu mengecil bersama semua tahun-tahun yang telah kuhabiskan di dalamnya. Aku tidak menangis. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa ringan. Setahun setelah perceraian itu, hidupku berubah total. Namun,
bukan karena harta. Harta itu selalu ada. Yang berubah adalah aku berhenti meminta izin pada siapapun untuk dihargai. Aku kembali memimpin divisi properti keluarga dan menggunakan sebagian keuntungannya untuk membangun rumah singgah bagi para perempuan yang terjebak dalam rumah tangga yang menyakiti mereka. Tentang keluarga Reza, kabarnya sampai juga padaku. Ibu Yati jatuh sakit dan baru menyadari betapa banyak hal yang ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Wulan akhirnya keluar dari rumah itu, mencari kerja. Untuk pertama kalinya berdiri di atas kakinya sendiri. Dan Reza, ia tak pernah menikah lagi. Ia tinggal sendiri di rumah warisan ayahnya, menjaganya. Seperti yang seharusnya ia lakukan sejak dulu. Suatu hari, ia mengirim pesan singkat. Terima kasih sudah memaafkan keluargaku. Maaf, aku tidak pernah cukup berani untukmu. Aku membaca pesan itu, lalu menutup ponselku tanpa membalas. Bukan karena benci, tapi karena beberapa pintu sekali tertutup. Lebih baik tetap begitu. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaian lusuh atau tangan yang penuh sabun cuci. Dan jangan pernah memperlakukan orang dengan buruk hanya karena kamu pikir ia tak punya apa-apa untuk membalas. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti aku dulu, yang setiap hari menelan penghinaan demi sebuah keluarga yang tak pernah menganggapnya ada. Ada pula banyak suami seperti Reza, lelaki yang tidak jahat, tapi terlalu lemah untuk membela orang yang seharusnya ia lindungi. Dan kelemahan, kadang sama menyakitkannya dengan kekejaman. Ada juga para ibu mertua seperti Ibu Yati yang takut kehilangan, lalu mencengkeram begitu erat sampai menghancurkan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih untuk baik, bahkan saat kita merasa di atas, atau memilih untuk kejam, lalu menuai apa yang kita tanam. Harga diri tidak pernah bisa dibeli dan tidak boleh dibiarkan diinjak oleh siapapun, sedekat apapun ia denganmu. Jika kamu pernah berada di posisi seperti Rani, ceritakan kisahmu di kolom komentar. Mungkin ceritamu akan menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang diam-diam bertahan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Saat Bu Surti dengan sengaja menumpahkan sisa air pewarna ke selembar kain putih di pangkuan saya, di depan seluruh tamu undangan. Ruangan itu mendadak senyap. Mereka semua menunggu saya menangis. Mereka pikir saya akan berteriak atau lari keluar sambil menutup wajah. Tapi saya hanya meletakkan kain yang sudah ternoda itu di atas meja, pelan. Lalu saya berdiri. Saya mengajukan perceraian, kata saya. Detik itu juga, semua orang di ruangan terdiam. Cangkir teh berhenti di udara. Bu Surti membeku dengan tangan masih memegang baskom kosong. Dan suami saya, Mas Damar, menatap saya seolah baru pertama kali melihat wajah istrinya sendiri. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita. Jika cerita hari ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Mari kita mulai. Nama saya Maharani. Orang-orang memanggil saya Rani. Usia saya 34 tahun. Sudah 8 tahun saya menjadi menantu di keluarga Wirakusuma, pemilik rumah batik yang namanya dikenal sampai ke luar negeri. Aroma malam panas yang meleleh di atas kompor kecil selalu punya cara tersendiri untuk menenangkan jiwa saya. Bau lilin batik itu, bagi orang lain mungkin menyengat. Bagi saya, itu bau rumah. Bau tempat saya merasa paling hidup. Saya bukan perempuan kota besar. Saya lahir di sebuah kampung kecil di Jawa Tengah. Tempat nenek saya dulu membatik di emperan rumah. Sampai jari-jarinya bernoda biru indigo seumur hidup. Dari beliau, saya belajar membaca warna. Belajar bahwa setiap helai kain punya nyawa. Dan nyawa itu lahir dari kesabaran tangan yang menggoresnya. Saya bertemu Mas Damar 12 tahun lalu di sebuah pameran kerajinan di Yogyakarta. Waktu itu saya hanya pengrajin kecil yang menjaga satu meja di sudut paling ujung. Dia datang, melihat kain saya, dan berkata bahwa motif saya berbeda dari yang lain. Katanya, kain saya seperti bercerita. Saya jatuh cinta
bukan pada keluarganya yang kaya. Saya jatuh cinta pada lelaki yang waktu itu memandang karya saya seolah itu hal paling berharga di dunia. Keluarga Wirakusuma tinggal di rumah besar bergaya kolonial di kawasan Menteng. Halamannya luas, pagarnya tinggi, dan di dalamnya tergantung foto-foto kejayaan 3 generasi. Rumah batik mereka, Wirakusuma, sudah berdiri sejak zaman kakek Mas Damar. Tapi yang tidak banyak orang tahu, sejak 1 dekade terakhir, nama besar itu nyaris kehilangan napasnya. Penjualan menurun. Motif-motif lama dianggap kuno. Pembeli berpindah ke merek lain yang lebih segar. Sampai akhirnya saya datang. Saya tidak akan membual, tapi izinkan saya menceritakan apa adanya. 3 koleksi yang menyelamatkan Wirakusuma dari kebangkrutan. Semuanya lahir dari tangan saya. Motif embun pagi, motif akar langit, dan motif senja tua yang akhirnya menembus pasar ekspor ke Jepang dan Belanda. 3 koleksi itu yang membuat rumah batik ini kembali punya nama. Saya merancangnya. Saya yang meracik pewarna alaminya. Formula yang saya kembangkan sendiri selama bertahun-tahun. Mencampur indigo, kayu tinggi, dan mengkudu sampai menemukan warna yang tidak bisa ditiru bengkel manapun. Saya yang melatih para pengrajin. Saya yang duduk berjam-jam menemui pembeli dari luar negeri. Tapi di rumah ini, saya bukan perancang. Saya hanya menantu. Bu Surti, ibu mertua saya, tidak pernah sekalipun menyebut nama saya saat ada tamu. Jika ada wartawan datang meliput, beliau akan duduk di tengah, mengenakan kebaya termahalnya, dan berkata bahwa semua keindahan ini adalah warisan keluarganya, bahwa darah seni Wirakusuma mengalir turun-temurun. Saya berdiri di belakang, membawa nampan, menuang teh, sambil mendengar karya saya sendiri diklaim sebagai milik orang lain. Awalnya saya diam karena cinta. Saya pikir asal Mas Damar bahagia, asal rumah tangga ini utuh, harga diri saya bisa saya simpan dulu. Saya salah. Diam, saya tidak pernah dibaca sebagai pengorbanan. Diam, saya dibaca sebagai kelemahan. Adik ipar saya, Nindya, paling pandai membaca kelemahan itu. Usianya 30 tahun. Dia anak bungsu, kesayangan Bu Surti, dan dia tidak pernah menyentuh canting seumur hidupnya. Tapi dia punya satu bakat yang sangat dia banggakan. Bakat mengambil apa yang bukan miliknya, lalu membuatnya tampak seolah memang haknya. Nindya menyebut dirinya penerus Wirakusuma. Dia berfoto di depan kain-kain rancangan saya, mengunggahnya ke media sosial, menulis bahwa inilah hasil sentuhan tangannya. Para pembeli memuji. Bu Surti tersenyum bangga. Dan saya, perempuan yang benar-benar menggoreskan lilin di kain itu, hanya menonton dari dapur. Mas Damar tahu semua itu. Dia tahu siapa yang sebenarnya bekerja. Tapi setiap kali saya mencoba bicara, dia menghela napas dan berkata hal yang sama. Sudahlah, Rani, ibu sudah tua. Nindya itu adikku. Mengalah sedikit tidak akan membuatmu mati. Mengalah sedikit. Kalimat itu diulang ratusan kali selama 8 tahun. Sampai saya hampir percaya bahwa keberadaan saya memang sekecil itu. Tapi malam itu, di ruang tamu besar keluarga Wirakusuma, sesuatu di dalam diri saya akhirnya patah. Dan ketika sesuatu patah, ia tidak bisa disambung kembali hanya dengan kata mengalah. Mari saya ceritakan bagaimana semuanya sampai ke titik itu. 3 bulan sebelum malam perceraian, datang sebuah kabar besar ke rumah batik Wirakusuma. Sebuah perusahaan tekstil dari Jepang ingin menjalin kontrak ekspor jangka panjang. Nilainya bukan main, 12 miliar rupiah untuk kontrak 3 tahun pertama, dengan kemungkinan diperpanjang. Tapi pembeli Jepang itu punya satu syarat. Mereka hanya mau motif senja tua dengan pewarna alami yang persis seperti contoh yang pernah mereka terima. Tidak boleh berubah sedikit pun. Warna senja yang meredup di ujung kain itu harus sama. Karena itulah yang membuat mereka jatuh hati. Dan hanya satu orang di dunia ini yang tahu formula pewarna itu. Saya. Seharusnya itu menjadi momen saya dihargai. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Begitu kontrak besar itu terlihat di depan mata, keluarga Wirakusuma
mulai gelisah. Mereka takut pada satu kenyataan yang selama ini mereka pura-pura lupakan, bahwa nyawa dari kejayaan mereka ada di tangan seorang menantu kampung. Insiden pertama terjadi seminggu setelah kabar itu datang. Pagi itu, saya masuk ke ruang kerja saya. Ruangan kecil di belakang tempat saya menyimpan catatan formula, sketsa motif, dan sampel kain. Pintunya terbuka. Lemari arsip saya berantakan. Buku catatan formula pewarna saya. Buku tebal bersampul coklat yang sudah saya tulis selama bertahun-tahun hilang. Saya tahu siapa yang mengambilnya, tapi saya tidak berteriak. Saya hanya berdiri diam, memandangi laci yang menganga. Lalu, saya tersenyum tipis karena mereka tidak tahu satu hal. Buku itu hanya berisi formula lama, formula yang sudah saya ubah diam-diam 2 tahun lalu, yang asli ada di tempat lain, di kepala saya. Sore itu, Nindya berlagak sibuk di ruang produksi, memegang buku catatan saya. Berpura-pura membaca, seolah dia mengerti. Dia memerintahkan para pengrajin meracik warna sesuai catatan itu. Hasilnya keluar keesokan harinya. Warnanya kusam. Senja yang seharusnya hangat, malah berubah menjadi coklat lumpur yang mati. Bu Yuli, kepala pengrajin yang sudah bekerja 20 tahun di sana, datang diam-diam menemui saya di dapur. Beliau berbisik, "Nak Rani, ini tidak akan jadi. Warnanya salah. Hanya tangan Nak Rani yang bisa." Saya menggenggam tangannya. Saya bilang, "Sabar, Bu. Biarkan saja dulu." Bu Yuli tidak mengerti maksud saya waktu itu. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, saya tidur dengan tenang. Insiden kedua datang dari Mas Damar. Suatu malam, dia masuk ke kamar dengan wajah yang sudah saya hafal. Wajah orang yang akan meminta saya mengalah lagi. Dia duduk di tepi ranjang, lalu berkata bahwa keluarga ingin saya menandatangani sebuah surat. "Surat apa?" tanya saya. Dia menjelaskan dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Katanya, "Ini hanya formalitas. Surat pernyataan bahwa semua motif dan formula yang pernah saya buat selama menjadi bagian dari Wirakusuma adalah milik perusahaan keluarga, bukan milik pribadi saya." Saya menatap matanya lama sekali. Lelaki yang dulu berkata, kain saya seperti bercerita, kini meminta saya menyerahkan seluruh cerita itu dengan cuma-cuma. "Kenapa harus sekarang?" tanya saya pelan. Dia tidak bisa menjawab. Dia hanya bilang, "Ini demi keluarga." "Rani, kau kan juga bagian dari keluarga." Saya bilang, "Saya butuh waktu untuk membaca suratnya." Dia mengangguk, lega, mengira saya akan menurut seperti biasa. Malam itu saya membaca surat itu sampai pagi, setiap kalimatnya. Dan saya tahu, ini bukan formalitas. Ini perampokan yang ditulis dengan bahasa hukum yang rapi. Saya tidak menandatanganinya. Tapi saya juga tidak menolak terang-terangan. Saya hanya berkata bahwa saya ingin seorang notaris menjelaskan isinya lebih dulu, supaya saya paham betul. Permintaan yang terdengar wajar, permintaan yang membuat mereka tidak curiga. Esoknya, diam-diam, saya menghubungi seseorang, namanya Pak Hartono. Beliau notaris, teman lama almarhum ayah saya, orang yang sudah saya anggap seperti paman sendiri. Saya menceritakan semuanya, dan dari beliau, saya belajar sesuatu yang mengubah segalanya. Pak Hartono bertanya, "Rani, koleksi-koleksi itu, motif embun pagi, akar langit, senja tua, kau daftarkan atas nama siapa?" Saya terdiam, karena jawabannya adalah tidak atas nama siapapun. Selama ini, tidak ada yang pernah mendaftarkannya secara resmi. Tidak Bu Surti, tidak Nindya, tidak juga perusahaan. Karya itu seperti anak yang lahir tanpa akta. Ada, hidup, menghasilkan uang. Tapi secara hukum tak bertuan. Pak Hartono menatap saya. Berarti secara hukum, pencipta motif itu adalah orang yang bisa membuktikan dialah yang merancangnya. Kau punya buktinya? Saya punya. Saya punya semua sketsa awal bertanggal, foto-foto proses,
Catatan harian kerja saya bertahun-tahun. Bahkan rekaman saat saya mengajari para pengrajin. Semua tersimpan rapi karena diam-diam jauh di dalam hati. Mungkin saya sudah lama tahu hari ini akan datang. Kalau begitu, kata Pak Hartono pelan, kita masih punya waktu. Tapi, kau harus bergerak sebelum mereka. Insiden ketiga membuat saya sadar betapa busuknya rencana mereka. Suatu siang, saya tidak sengaja mendengar percakapan dari balik pintu ruang tamu. Suara Bu Surti dan Nindya. Mereka pikir saya sedang di pasar. Setelah dia tanda tangan surat itu, kita tidak butuh dia lagi, kata Nindya. Kontrak Jepang itu atas nama perusahaan. Formula sudah jadi milik kita. Dia mau pergi. Silakan. Dia kembali ke kampungnya. Jadi pengrajin kecil seperti dulu. Bu Surti tertawa kecil. Sejak awal aku memang tidak suka anak kampung itu masuk ke keluarga kita. Untung dia ada gunanya. Setelah ini, habis sudah gunanya. Saya berdiri di balik pintu, memegang tas belanja saya. Tangan saya tidak gemetar. Hati saya tidak hancur. Aneh sekali. Yang saya rasakan justru sebuah ketenangan yang dingin. Seperti air yang akhirnya membeku menjadi es. 8 tahun saya mencari alasan untuk tetap bertahan. Siang itu di balik pintu. Alasan terakhir, saya akhirnya mati. Malam harinya saya menemui Pak Hartono lagi. Kali ini saya tidak ragu. Saya berkata, Pakistan, saya ingin mendaftarkan hak cipta atas ketiga motif itu, atas nama saya. Sekarang, insiden keempat adalah saat saya mulai bergerak dalam diam. Selama 2 minggu berikutnya, di luar pengetahuan siapapun, saya menyiapkan semuanya. Pak Hartono membantu saya menyusun berkas pendaftaran hak cipta, lengkap dengan semua bukti penciptaan. Sketsa bertanggal, saksi para pengrajin, dokumentasi bertahun-tahun. Saya juga menyimpan satu hal lagi yang tidak diketahui keluarga itu. Sebuah surat dari pihak pembeli Jepang. Ternyata perusahaan Jepang itu sebelum mengirim penawaran resmi pernah mengirim email langsung kepada saya. Mereka memuji motif senja tua dan menyebut nama perancangnya, yaitu saya. Karena nama saya tercantum di kartu kecil yang selalu saya selipkan di setiap kain ekspor. Email itu masih tersimpan. Bukti hitam di atas putih bahwa pembeli mengenal saya, bukan Nindya, bukan Bu Surti. Saya tidak memberitahu siapapun. Saya tetap menuang teh. Tetap membawa nampan. Tetap menundukkan kepala saat Bu Surti menyebut karya saya sebagai warisan keluarganya. Tapi di dalam, saya sudah menjadi orang yang berbeda. Mungkin Anda bertanya, mengapa saya bertahan begitu lama? 8 tahun bukan waktu yang singkat. Izinkan saya menjelaskan. Bukan untuk mencari pembelaan, tapi karena saya tahu di luar sana ada banyak perempuan yang terjebak dalam alasan yang sama. Pada tahun pertama pernikahan, saya masih percaya keluarga itu hanya butuh waktu untuk menerima saya. Saya pikir kalau saya bekerja cukup keras, kalau saya cukup berguna, suatu hari mereka akan melihat saya sebagai anak, bukan pekerja. Maka saya bekerja. Saya bangun sebelum subuh, menyalakan kompor lilin, menyiapkan bahan untuk para pengrajin. Saya tidur paling akhir, setelah memastikan setiap kain selesai sesuai standar yang saya tetapkan sendiri. Pada tahun ketiga, koleksi pertama saya, motif embun pagi, terjual habis dalam 2 minggu. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Rumah Batik Wirakusuma mencetak untung besar. Malam itu, saya berharap setidaknya ada ucapan terima kasih. Yang saya dapat justru sebaliknya. Bu Surti berkata kepada para tamu bahwa keberuntungan keluarga sedang kembali. Keberuntungan, seolah motif yang saya rancang selama berbulan-bulan itu turun dari langit. Bukan lahir dari jari-jari saya yang melepuh karena lilin panas. Saya menelan kekecewaan itu. Saya bilang pada diri sendiri, tidak apa-apa. Yang penting, karya saya hidup. Yang penting, ada yang memakai dan mencintainya. Saya keliru menganggap kerendahan hati sebagai kebajikan. Padahal yang saya lakukan sebenarnya adalah membiarkan diri saya dihapus sedikit demi sedikit. Pada tahun kelima, Nindya pulang dari luar negeri. Dia gagal dalam usahanya membuka bisnis sendiri. Dan Bu Surti memutuskan menempatkannya di rumah batik sebagai wajah baru perusahaan. Sejak hari itu,
Hidup saya berubah menjadi lebih kelam. Nindya tidak pernah belajar membatik, tapi dia pandai berbicara, pandai berfoto, dan paling pandai membuat orang percaya bahwa dialah otak di balik semua keindahan itu. Setiap koleksi baru yang saya rancang, dia yang mengumumkannya. Setiap pujian yang datang, dia yang menerimanya. Saya menjadi bayangan di rumah saya sendiri. Saya ingat satu peristiwa yang masih terasa perih sampai hari ini. Saat itu, sebuah majalah ternama datang meliput. Mereka ingin memotret sang perancang motif akar langit. Koleksi yang waktu itu sedang viral. Saya sudah bersiap mengenakan kebaya terbaik saya. Karena untuk sekali ini, saya berharap bisa berdiri di depan. Tapi Bu Surti menarik lengan saya di dapur dan berkata, "Biar Nindya saja. Kau urus konsumsinya." Dan di halaman majalah itu, di bawah foto kain yang saya rancang dengan seluruh jiwa saya, tertulis nama Nindya sebagai penciptanya. Saya menyimpan majalah itu, bukan untuk dikenang dengan bangga, tapi sebagai pengingat. Pengingat bahwa suatu hari, kebenaran harus dikembalikan ke tempatnya. Ada satu insiden lagi yang harus saya ceritakan, karena inilah yang akhirnya membuka mata saya tentang siapa Mas Damar sebenarnya. Suatu malam, sekitar 2 tahun sebelum perceraian, saya jatuh sakit. Demam tinggi, badan menggigil. Saya sudah bekerja tanpa henti selama berminggu-minggu menyelesaikan pesanan besar. Malam itu saya hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tapi pagi harinya ada pengiriman penting yang harus saya awasi sendiri. Karena hanya saya yang tahu cara memeriksa kualitas warna. Saya meminta Mas Damar menundanya 1 hari. Hanya 1 hari. Supaya saya bisa pulih. Dia menatap saya, lalu berkata, "Rani, pesanan ini penting. Ibu sudah janji ke pembeli. Kau bisa kan? Sebentar saja." Dia tidak bertanya bagaimana keadaan saya. Dia tidak menyentuh dahi saya. Dia hanya memikirkan pesanan. Pagi itu, dengan tubuh yang masih demam, saya berdiri di ruang produksi, memeriksa setiap helai kain. Sementara Nindya berfoto di depan hasil kerja saya untuk media sosialnya. Saat itulah saya sadar, di rumah ini saya lebih dihargai sebagai mesin daripada sebagai manusia. Dan Mas Damar, lelaki yang berjanji menjaga saya, adalah orang pertama yang lupa bahwa saya juga bisa lelah, bisa sakit, bisa hancur. Sejak malam itu, sesuatu di dalam saya mulai berubah. Saya berhenti berharap. Dan ketika seseorang berhenti berharap, dia mulai berpikir jernih. Saya mulai menyimpan semua bukti karya saya dengan rapi. Saya memberi tanggal pada setiap sketsa. Saya menyimpan email-email dari pembeli. Saya merekam diri saya sendiri saat melatih para pengrajin meracik warna. Saya tidak tahu kapan saya akan membutuhkannya. Tapi saya tahu, suatu hari, semua ini akan menjadi penyelamat saya. Saya juga diam-diam mengubah formula pewarna andalan saya. Yang saya tulis di buku catatan hanyalah versi lama. Versi yang menghasilkan warna mendekati, tapi tidak sempurna. Versi yang sempurna, dengan takaran dan teknik yang sebenarnya, hanya ada di kepala saya. Bukan karena saya curiga waktu itu, tapi karena naluri seorang pengrajin selalu menjaga rahasia tangannya, naluri itu kelak menyelamatkan saya. Itulah sebabnya ketika buku catatan saya dicuri, saya tidak panik, karena yang mereka curi hanyalah kulit. Isinya jiwa dari warna itu tidak pernah bisa mereka rampas. Mari saya kembali ke rangkaian peristiwa menjelang malam itu, karena masih ada hal-hal yang membuat hati saya semakin yakin dengan keputusan yang akan saya ambil. Seminggu sebelum jamuan besar, saya mendengar Bu Surti dan Nindya berbicara dengan seorang pengacara keluarga. Mereka sedang menyiapkan strategi agar setelah saya menandatangani surat penyerahan karya, saya tidak bisa menuntut apapun di kemudian hari. Mereka bahkan sudah menyiapkan sejumlah uang, 200 juta rupiah, untuk diberikan kepada saya sebagai tanda terima kasih sekaligus pembungkam. 200 juta. Itulah harga yang mereka tetapkan untuk 8 tahun hidup saya. Untuk 3 koleksi yang menyelamatkan perusahaan mereka. Untuk formula yang nilainya tak terhingga. Saya mendengar itu dan saya hanya bisa tersenyum getir. Karena
mereka benar-benar tidak mengerti. Mereka pikir karya seni bisa dibeli seperti membeli kain meteran di pasar. Saya tidak mengambil uang itu. Saya tidak akan pernah menjual nama nenek saya, nama tangan saya, dengan harga apapun. Ada juga satu pengrajin muda bernama Sari yang masih sangat menghormati saya. Suatu hari dia datang menangis, bercerita bahwa Nindya memarahinya di depan umum karena hasil pewarnaan yang katanya jelek. Padahal, kata Sari, dia hanya mengikuti catatan formula yang salah, yang dicuri dari buku saya. Saya memeluknya, saya bilang, "Bukan salahmu, Nak. Warna yang benar tidak ada di buku itu." Sari menatap saya bingung. Tapi malam itu, saya tahu. Ketika waktunya tiba, para pengrajin akan tahu di pihak siapa kebenaran berada. Setiap insiden itu, setiap penghinaan kecil, setiap kebohongan yang mereka bangun, semuanya menumpuk seperti bata yang menyusun sebuah dinding. Dan di balik dinding itu, saya menyiapkan diri, bukan untuk balas dendam, tapi untuk merebut kembali sesuatu yang lebih berharga dari apapun. Martabat saya, 3 hari sebelum jamuan. Terjadi sesuatu yang membuat kepanikan di rumah Wirakusuma semakin menjadi-jadi. Pihak Jepang mengirim sampel kain yang mereka inginkan sebagai patokan akhir. Mereka meminta Wirakusuma memproduksi 1 lembar contoh dengan kualitas yang persis sama untuk diperiksa sebelum kontrak ditandatangani. Ini ujian terakhir dan tanpa formula yang benar. Ujian itu mustahil dilewati. Nindya, dengan percaya dirinya yang berlebihan, memerintahkan para pengrajin meracik pewarna sesuai catatan curian itu sekali lagi. Mereka mencoba dan mencoba, tapi hasilnya selalu sama. Warna senja yang seharusnya hangat keemasan selalu keluar menjadi coklat keruh, seperti teh yang ditinggalkan terlalu lama. Mereka mencoba merebusnya lebih lama, menambah takaran, mengganti jenis daun, sia-sia. Saya menyaksikan semua itu dari kejauhan, sambil tetap menjalankan tugas saya sehari-hari. Saya tidak menawarkan bantuan, bukan karena dendam, tapi karena saya tahu, jika saya menyelamatkan mereka sekarang, saya hanya akan kembali menjadi tangan tak bernama yang mereka peras seumur hidup. Pada hari kedua kegagalan itu, Bu Surti akhirnya datang ke kamar saya. Wajahnya tegang, tapi nadanya masih penuh keangkuhan. Beliau berkata, "Rani, kau tahu formula yang benar, kan? Ajarin Nindya, demi nama baik keluarga, demi suamimu." Saya menatap beliau lama. Lalu, saya bertanya dengan tenang, "Bu, kalau saya yang membuat warnanya, apakah nama saya akan disebut?" Beliau terdiam, lalu menjawab dengan jujur yang menyakitkan, "Untuk apa? Kau kan bagian dari keluarga. Yang penting, perusahaan selamat." Saya tersenyum. "Kalau begitu, Bu, biar saya pikirkan dulu." Bu Surti pergi dengan wajah masam, mengira saya akan luluh seperti biasa. Tapi malam itu, saya tahu satu hal dengan pasti. Mereka tidak pernah berniat menghargai saya. Bahkan di saat mereka membutuhkan saya, yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana memakai saya tanpa harus mengakui saya. Malam menjelang jamuan, saya hampir tidak tidur. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya merasa benar-benar bebas. Saya duduk di tepi jendela, memandangi bulan, dan berbicara dengan diri saya sendiri. Saya bertanya, apakah saya melakukan hal yang benar? Apakah meninggalkan rumah tangga ini adalah keputusan yang tepat? Lalu saya teringat wajah nenek saya, jari-jarinya yang bernoda indigo, dan suaranya yang lembut saat berkata bahwa harga diri seorang pengrajin terletak pada kejujuran tangannya. Saya teringat diri saya 8 tahun lalu, perempuan muda yang penuh mimpi, yang percaya bahwa cinta cukup untuk membuat sebuah keluarga menerimanya. Perempuan itu sudah tiada. Yang tersisa adalah saya yang lebih kuat, lebih tenang, dan akhirnya lebih jujur pada diri sendiri. Saya memikirkan masa depan. Saya tidak punya rumah mewah lagi. Saya tidak punya nama besar di belakang saya. Saya hanya punya tangan saya, kepala saya, dan beberapa pengrajin setia yang percaya pada saya. Tapi anehnya, itu sudah lebih dari cukup. Karena untuk pertama kalinya, semua yang saya miliki
benar-benar milik saya. Saya juga memikirkan Mas Damar. Saya mencoba mengingat kapan terakhir kali dia membela saya. Kapan terakhir kali dia berdiri di antara saya dan keluarganya. Dan berkata, cukup. Rani sudah cukup menderita. Saya tidak menemukan satu pun momen seperti itu. 8 tahun, dan tidak ada satu kali pun. Cinta yang dulu saya kira ada, ternyata sudah lama menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan bukanlah cinta. Pagi datang, saya bangun, mandi, dan mengenakan kebaya sederhana yang mereka minta. Saya menyisir rambut saya, memandang wajah saya di cermin. Dan untuk pertama kalinya, saya melihat seseorang yang saya hormati menatap balik. Bukan menantu yang ketakutan, tapi seorang perempuan yang sudah memutuskan. Saya menyiapkan map tipis berisi semua dokumen saya. Saya genggam erat. Lalu saya melangkah turun ke ruang tamu. Tempat panggung mereka sedang disiapkan. Tempat babak terakhir hidup saya di rumah ini akan segera dimulai. Sepanjang siang itu, saya menjalankan tugas saya seperti biasa. Saya menata meja, memastikan teh tersedia, mengatur kursi para tamu. Para pengrajin memandang saya dengan iba, mengira saya hanya pelayan di pesta kemenangan keluarga yang menindas saya. Mereka tidak tahu, di balik ketenangan saya, ada sebuah badai yang sudah siap saya lepaskan. Bu Yuli, satu-satunya yang merasakan ada yang berbeda, mendekati saya dan berbisik, "Nak Rani baik-baik saja." Saya menggenggam tangannya dan berkata, "Hari ini, Bu, semuanya akan kembali ke tempatnya yang benar. Percayalah pada saya." Beliau tidak mengerti, tapi beliau mengangguk karena beliau memang selalu percaya pada saya. Dan ketika malam tiba, ketika lampu kristal menyala, dan para tamu mulai berdatangan. Saya berdiri di sudut ruangan dengan nampan teh di tangan, menunggu. Menunggu saat yang tepat. Menunggu kebenaran yang sudah terlalu lama di penjara. Akhirnya menemukan jalan keluarnya. Ada satu peristiwa lagi di hari-hari menjelang jamuan yang membuat saya semakin yakin bahwa kebenaran tidak bisa selamanya dikubur. Nindya, yang mulai putus asa karena formula curian itu tak kunjung berhasil. Mencoba cara lain. Dia mendekati salah satu pengrajin senior. Seorang lelaki tua bernama Pak Karto, yang sudah ikut sejak zaman kakek Mas Damar. Nindya menawarkan uang kepada beliau agar mau membocorkan rahasia warna. Kalau-kalau Pak Karto pernah melihat saya bekerja dan mengingat takarannya. Pak Karto datang menemui saya keesokan harinya. Beliau bercerita dengan suara bergetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. "Nak Rani," katanya, "saya sudah tua, tapi saya tidak akan menjual harga diri saya." Mereka kira semua orang bisa dibeli. Mereka lupa ada hal yang lebih mahal dari uang. Saya menggenggam tangan beliau yang keriput. Dan untuk kesekian kalinya, saya sadar kesetiaan sejati tidak lahir dari uang, melainkan dari rasa hormat yang membuat saya terharu. Pak Karto bahkan tidak tahu formula yang benar. Tidak ada satu pengrajin pun yang tahu, karena saya selalu meracik bagian terpenting dari pewarna itu sendirian, di ruang kecil saya, jauh dari mata siapapun. Bukan karena saya tidak percaya pada mereka, tapi karena, seperti kata nenek saya, ada rahasia yang harus dijaga seorang pengrajin, sampai dia yakin pada siapa harus mewariskannya. Peristiwa kecil itu menjadi bukti terakhir bagi saya. Bukti bahwa keluarga Wirakusuma dalam keputusasaan mereka bersedia melakukan apa saja untuk merampas apa yang bukan milik mereka. Mereka mencuri buku catatan. Mereka menyiapkan surat penyerahan paksa. Mereka menyiapkan uang pembungkam. Dan kini, mereka mencoba menyuap pengrajin tua yang setia. Semuanya hanya untuk menghindari satu hal sederhana yang sebenarnya mereka bisa lakukan sejak awal. Mengakui saya dan menghargai saya. Tapi kesombongan memang punya harga. Dan malam jamuan itu, mereka akan membayarnya dengan lunas. Saya juga ingat, di sela-sela hari yang menegangkan itu, saya sempat menelpon ibu saya di kampung. Saya tidak menceritakan semua kesulitan saya, karena saya tidak ingin beliau cemas. Tapi saya berkata satu hal. Saya bilang, "Bu, sebentar lagi Rani akan punya tempat sendiri. Tempat di mana karya Rani dihargai." Ibu saya dengan suara teduhnya hanya berkata, "Nenekmu pasti bangga, Nak."
Kain yang jujur memang selalu menemukan jalannya pulang. Kalimat itu, kalimat yang sama yang pernah diucapkan nenek saya, menjadi pegangan saya melewati malam terberat sekaligus paling membebaskan dalam hidup saya. Insiden kelima terjadi seminggu menjelang pertemuan besar dengan pembeli Jepang. Keluarga Wirakusuma memutuskan menggelar jamuan megah di rumah Menteng. Mereka mengundang relasi bisnis, kolega lama, bahkan beberapa wartawan media gaya hidup. Tujuannya jelas. Mereka ingin memamerkan kontrak ekspor itu seolah-olah itu buah dari kejeniusan keluarga mereka. Dan mereka ingin Nindya berdiri di tengah panggung sebagai sang perancang. Saya diberitahu peran saya malam itu, bukan sebagai perancang, bukan sebagai tamu. Saya diminta membantu di dapur dan menyajikan minuman. Bu Surti berkata dengan senyum yang dingin. Kau lebih cocok di belakang, Rani. Biar Nindya yang tampil. Dia kan wajah Wirakusuma, saya hanya mengangguk. Baik, Bu. Saya tidak protes, saya tidak menangis. Karena saya tahu malam itu bukan panggung mereka. Itu panggung saya. Mereka hanya belum tahu. Insiden keenam adalah hari ketika rencana mereka mulai retak tanpa mereka sadari. 2 hari sebelum jamuan, pihak Jepang mengirim pesan. Mereka ingin memastikan satu hal sebelum menandatangani kontrak. Mereka meminta bertemu langsung dengan perancang motif senja tua untuk membahas detail teknis pewarna yang tidak bisa dijelaskan orang lain. Mereka menulis dalam bahasa yang sopan namun tegas bahwa keaslian formula adalah syarat mutlak kontrak. Bu Surti panik. Nindya panik. Karena mereka tahu Nindya tidak akan bisa menjawab satupun pertanyaan teknis. Dia tidak tahu suhu air yang tepat, tidak tahu berapa lama daun harus difermentasi, tidak tahu mengapa warna bisa berubah jika kelembapan salah. Maka mereka kembali kepada saya, kali ini dengan nada manis yang menjijikan. Nindya datang ke dapur, tersenyum, dan berkata, Mbak Rani, nanti saat pertemuan, Mbak bantu jelaskan teknisnya ya, tapi biar aku yang bicara di depan. Mbak cukup berdiri di samping, bisik-bisik ke aku kalau ada yang sulit. Saya menatapnya. Perempuan yang 2 minggu lalu menertawakan saya dari balik pintu, kini meminta saya menjadi suara di balik bibirnya. Saya hampir tertawa, tapi saya hanya berkata, tentu, Nindya, aku akan jelaskan semua yang perlu mereka tahu. Dan saya memang berniat menjelaskan semuanya. Hanya saja, tidak dengan cara yang mereka bayangkan. Insiden ketujuh. Malam sebelum jamuan, saya menerima kabar dari Pak Hartono. Beliau menelpon dengan suara yang tenang, namun penuh arti. Rani, sudah selesai. Sertifikat hak cipta atas ketiga motif itu sudah resmi keluar atas nama Maharani. Secara hukum, sejak hari ini, embun pagi, akar langit, dan senja tua adalah ciptaanmu yang dilindungi negara. Siapapun yang memakainya tanpa izinmu melanggar hukum. Saya memejamkan mata. 8 tahun. 8 tahun karya saya berjalan di bawah nama orang lain. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia kembali pulang ke pangkuan penciptanya. Saya juga sudah berbicara dengan pihak Jepang secara langsung, lewat email pribadi. Saya jelaskan dengan jujur dan profesional bahwa sayalah perancang dan pemegang formula, dan bahwa saya bersedia melanjutkan kerjasama, tapi dengan kejelasan hukum tentang siapa pemilik karya. Mereka membalas dengan satu kalimat yang membuat saya tahu semuanya akan baik-baik saja. Mereka menulis bahwa mereka selalu menghargai pencipta sejati dan bahwa kontrak hanya bernilai jika dibuat dengan orang yang benar. Puncak malam itu tiba ketika perwakilan dari perusahaan Jepang datang. 3 orang berjas rapi masuk ke ruangan. Seluruh tamu bertepuk tangan. Bu Surti bangkit menyambut mereka dengan senyum termanisnya. Nindya bergegas maju, mengulurkan tangan, memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris yang dia latih berhari-hari. Selamat datang. Saya, Nindya Wirakusuma, perancang motif senja tua. Pemimpin rombongan Jepang itu, seorang pria tua berkacamata, menatap Nindya sebentar. Lalu dia menoleh ke seluruh ruangan dan bertanya dengan tenang, "Maaf, di mana Ibu Maharani?" "Kami datang untuk menemui beliau." "Senyap."
Senyum Nindya membeku. Bu Surti tersedak ludahnya sendiri. Mas Damar menoleh ke arah saya dengan mata melebar. Dan saya masih memegang nampan teh di sudut ruangan. Perlahan meletakkannya di atas meja terdekat. Saya melangkah maju. "Saya Maharani," kata saya. "Terima kasih sudah datang jauh-jauh." Disinilah momen yang membuat seluruh ruangan yang tadi penuh tawa mendadak sunyi seperti kuburan. Bu Surti yang tidak bisa menahan diri langsung berdiri dan berseru, "Apa-apaan ini?" Rani kembali ke dapur. "Tamu ini tamu keluarga kami." Suaranya melengking, memecah keheningan. "Dasar menantu tidak tahu diri. Siapa kamu berani tampil di depan tamu rumah ini? Kamu itu bukan siapa-siapa tanpa keluarga kami." Saya menatap beliau. "Tenang. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya tidak menundukkan kepala." "Bu," kata saya pelan, namun cukup keras untuk didengar seluruh ruangan. "Selama 8 tahun, saya memang bukan siapa-siapa di rumah ini. Tapi malam ini, izinkan saya memperkenalkan diri yang sebenarnya." Saya membuka map tipis yang sejak tadi saya simpan. Saya keluarkan lembar pertama. "Ini sertifikat hak cipta. Resmi. Dikeluarkan negara. Motif embun pagi, motif akar langit, dan motif senja tua. Ketiganya terdaftar atas nama saya, Maharani. Sebagai pencipta tunggal, wajah Nindya pucat pasi. Buku catatan formula yang dia curi kini tak ada artinya. Saya keluarkan lembar kedua, dan ini surat dari perusahaan yang terhormat ini. Mereka sejak awal tahu siapa perancang motif yang mereka inginkan. Mereka menyebut nama saya, bukan nama lain. Kontrak ekspor ini hanya akan ditandatangani dengan pemegang hak cipta yang sah, yaitu saya. Pria tua Jepang itu mengangguk pelan, membenarkan kata-kata saya di depan semua orang. Ruangan itu meledak dalam bisik-bisik. Para wartawan mulai mencatat. Para relasi bisnis saling pandang. Dan keluarga Wirakusuma berdiri di tengah panggung mereka sendiri, telanjang di hadapan kebenaran. Bu Surti gemetar. Kau merebut perusahaan keluarga kami, tidak?" "Bu," jawab saya. "Saya tidak merebut apapun. Perusahaan ini tetap milik keluarga. Bangunannya, namanya, sejarahnya, semua tetap milik Anda. Saya hanya membawa pulang apa yang sejak awal memang milik saya. Tangan saya, karya saya. Formula yang lahir dari kepala saya, itu tidak pernah jadi milik siapapun selain saya." Mas Damar maju, suaranya bergetar. "Rani, kita bisa bicarakan ini baik-baik, jangan di depan orang." Saya menoleh kepadanya. Lelaki yang dulu berkata, kain saya seperti bercerita. Lelaki yang ratusan kali memintanya, saya mengalah. "Mas," kata saya, dan untuk terakhir kalinya, saya menyebutnya begitu. "Aku sudah mengalah selama 8 tahun. Aku mengalah sampai aku lupa siapa aku. Malam ini, aku tidak mengalah lagi." Saya mengeluarkan satu lembar terakhir dari map saya. Gugatan cerai yang sudah disiapkan Pak Hartono. Pengacara saya akan mengurus perceraian ini. Dan tentang kontrak Jepang, saya akan melanjutkannya. Tapi sebagai perancang merdeka dengan rumah batik saya sendiri. Para pengrajin yang ingin ikut, pintu saya terbuka. Yang ingin tinggal, silahkan tinggal. Bu Yuli, kepala pengrajin yang sudah 20 tahun mengabdi, berdiri dari kursinya di sudut. Diikuti 3, 5. Lalu hampir seluruh pengrajin yang malam itu hadir. Mereka berdiri di belakang saya, tanpa satu kata pun. Mereka memilih. Karena para pengrajin tahu kebenaran yang selama ini disembunyikan keluarga itu. Mereka tahu tangan siapa yang sebenarnya menghidupkan kain-kain itu. Saya melepas celemek katun kusam yang sejak tadi terikat di pinggang saya. Saya melipatnya dengan rapi. Lalu saya letakkan di atas meja, di samping kain putih yang tadi dinodai air pewarna oleh Bu Surti. Dua benda itu berdampingan, seperti dua babak dalam hidup saya yang akhirnya saya tutup. "Terima kasih," kata saya kepada ruangan itu, "atas 8 tahun yang penuh pelajaran." Lalu, saya berbalik dan melangkah keluar dari rumah menteng itu, tanpa menoleh ke belakang. Mereka pikir mereka telah membuang saya ke titik terendah. Mereka tidak pernah mengerti bahwa detak jantung dari kejayaan Wirakusuma selama ini ada dalam genggaman perempuan
yang baru saja mereka hina di depan banyak orang. Saya ingin menceritakan sedikit lebih banyak tentang apa yang terjadi setelah malam itu. Karena disitulah letak pelajaran yang sebenarnya. Hari-hari pertama setelah saya meninggalkan rumah Menteng. Tidak mudah. Saya tinggal sementara di rumah seorang sahabat lama di Bandung. Dengan koper berisi pakaian seadanya dan satu map dokumen yang menjadi harta paling berharga saya. Saya tidak punya modal besar. Saya tidak punya bangunan megah. Yang saya punya hanyalah nama yang sudah saya pertaruhkan dan kepercayaan dari segelintir pengrajin yang memilih mengikuti saya. Tapi kabar tentang malam itu menyebar lebih cepat dari yang saya kira. Para wartawan yang hadir di jamuan menuliskan kisahnya. Bukan kisah tentang kontrak besar, melainkan kisah tentang seorang perancang yang selama bertahun-tahun karyanya diklaim orang lain dan akhirnya berdiri membela dirinya sendiri. Kisah itu menyentuh banyak orang. Pesan-pesan dukungan berdatangan dari perempuan-perempuan yang merasa pernah berada di posisi saya. Perusahaan Jepang itu menepati janjinya. Mereka menghubungi saya secara resmi dan menyatakan ingin melanjutkan kerjasama langsung dengan saya sebagai pemegang hak cipta. Mereka berkata dalam pesan yang saya simpan sampai hari ini, bahwa mereka berbisnis dengan pencipta, bukan dengan pemilik nama. Kontrak itu, yang dulu hampir direbut keluarga Wirakusuma, akhirnya berlabuh di tangan yang benar. Dengan modal awal dari kontrak itu, saya mendirikan rumah batik kecil saya sendiri. Saya menamainya dengan nama nenek saya, perempuan yang mengajari saya membaca warna. Di pintu masuknya, saya gantung satu lembar kain motif senja tua. Kain pertama yang benar-benar saya buat sebagai perempuan merdeka. Setiap pagi saat saya membuka workshop itu, saya memandangi kain itu dan teringat dari mana saya berasal. Para pengrajin yang ikut bersama saya perlakukan berbeda dari cara saya dulu diperlakukan. Setiap orang punya nama. Setiap orang punya bagian dari hasil penjualan. Setiap karya yang lahir, saya pastikan, tercantum nama tangan yang membuatnya. Bu Yuli menjadi kepala pengrajin saya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia dipanggil dengan gelar yang pantas. Sari, pengrajin muda yang dulu menangis karena dimarahin India, kini berkembang menjadi salah satu perancang muda paling berbakat di tempat saya. Sementara itu, rumah batik Wirakusuma perlahan kehilangan cahayanya. Tanpa formula yang benar, tanpa motif baru, tanpa tangan-tangan terampil yang sudah pindah, mereka tidak mampu memenuhi pesanan. Pembeli satu persatu berpaling. Nama besar yang dibangun 3 generasi itu, yang sempat saya selamatkan dari kehancuran, kini kembali meredup. Kali ini tanpa ada yang datang menyelamatkan. Saya tidak merasa menang. Sungguh, saya tidak pernah menginginkan kehancuran mereka. Yang saya inginkan hanyalah pengakuan. Dan ketika pengakuan itu ditolak terus-menerus, satu-satunya jalan yang tersisa adalah pergi membawa apa yang memang milik saya. Kalau kemudian mereka jatuh, itu bukan karena saya menjatuhkan mereka. Itu karena mereka membangun kejayaan di atas tangan yang mereka anggap remeh. Lalu lupa bahwa tangan itu bisa pergi kapan saja. Nindya, yang dulu menyebut dirinya penerus Wirakusuma, tidak pernah berhasil menciptakan satu karya pun yang dilirik pasar. Foto-fotonya yang dulu penuh pujian, kini sepi, tanpa karya saya untuk dia pamerkan. Dunia akhirnya melihat siapa dia sebenarnya. Sebuah nama tanpa tangan, sebuah wajah tanpa karya. Bu Surti, yang dulu duduk bagai ratu di kursi utama, menjadi semakin pendiam. Beberapa kali saya mendengar kabar bahwa beliau menyesali keputusannya, tapi penyesalan yang datang setelah semuanya hilang hanyalah bayangan dari apa yang seharusnya menjadi kebijaksanaan sejak awal. Dan Mas Damar, dia pernah datang sekali, berdiri di depan pintu workshop saya dengan wajah lelah dan penyesalan yang terlambat. Dia berkata bahwa dia baru menyadari betapa berharganya saya, betapa banyak yang telah dia abaikan. Saya mendengarkannya dengan tenang. Saya tidak marah, saya hanya menatapnya dan berkata bahwa beberapa hal sekali patah tidak bisa disambung kembali. Saya menawarinya teh. Kami berbincang sebentar tentang masa lalu. Lalu saya mengantarnya pulang. Tidak ada air mata.
Tidak ada teriakan. Hanya dua orang dewasa yang akhirnya menutup sebuah bab dengan damai. Setelah dia pergi malam itu, saya berdiri sendiri di workshop saya yang sederhana. Saya memandangi kain-kain yang tergantung, warna-warna yang lahir dari tangan saya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, saya merasakan kedamaian yang utuh. Bukan kedamaian orang yang menang, tapi kedamaian orang yang akhirnya pulang ke dirinya sendiri. Saya menarik napas dalam-dalam. Aroma malam panas dan pewarna alami memenuhi udara. Bau, rumah, bau. Tempat saya merasa paling hidup. Di luar jendela, langit Bandung mulai cerah. Dan saya tahu, lembaran baru hidup saya baru saja dimulai. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Kebaikan yang terus-menerus diam sering disalahartikan sebagai kelemahan. Tapi diam bukan berarti kalah. Kadang, diam adalah cara seseorang menabung kekuatan. Sampai tiba saatnya berdiri. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang karyanya diakui orang lain. Yang pengorbanannya dianggap kewajiban. Yang diamnya diinjak-injak. Jika Anda salah satunya, ingatlah. Nilai Anda tidak ditentukan oleh seberapa keras orang lain mencoba mengecilkannya. Ada juga banyak suami seperti Mas Damar. Lelaki yang tahu mana yang benar, tapi memilih diam demi kenyamanan. Ketahuilah, diam di depan ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan yang paling halus. Dan ada pula para ibu mertua yang takut kehilangan kuasa. Sampai lupa bahwa rumah yang dibangun di atas penindasan tidak akan pernah benar-benar berdiri kokoh. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Pilihan untuk terus menunduk, atau pilihan untuk akhirnya berdiri tegak dan berjalan di atas kaki kita sendiri. Saya memilih berdiri, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan Anda? Jika kisah ini menyentuh hati Anda, ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.